Selamat datang semuanya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana menciptakan foto yang elegan untuk meningkatkan daya saing dari produk yang kita miliki. Ini judulnya. Nanti tips triknya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Tuh. Siap. Tinggal ya. Siap. Tak tutup adikku. Oke, silakan Mas Rizal. Ini mohon maaf nih ada gangguan di kantor. Monggo. Oke. Suara sama video saya jelas ya? Sebentar. Halo, tes. Jelas Mas. Semua, Oke, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Boleh dijawab dulu dong. Nah, biar tahu ini ada orangnya apa enggak nih. Waalaikumsalam Mas Rami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sip. Ini dari mana semua nih kebanyakan ini? Masih daerah Jawa Timur semua apa dari? Ada dari luar Mas. Jember hingga ke Surabaya. Saya dari Aceh, Pak. Saya dari Aceh. Ada dari Aceh juga. Aman semuanya ya, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Saya izin untuk share screen dulu nih, teman-teman. Sebentar. Udah keluar, belum keluar ya? Sampun sudah. Oh sudah. Slide-nya sudah. Sudah. Oke. Oke teman-teman, selamat malam. Nama saya Rizal Afriansyah. Teman-teman bisa panggil saya Rizal atau Afri boleh, terserah. Saya dari Mojokerto, teman-teman. Mungkin ada yang dari Mojokerto juga di sini? Nggak ada. Kayaknya ada tadi Jombang kayaknya ya, yang deket ini. Ya. Jombang. Jadi kebetulan teman-teman saya ini seorang entrepreneur. Saya sekarang sedang menjalankan 2 bisnis di bidang fotografi. Yang pertama dari member fotografi. Ini di bidang wedding fotografi, sama satunya lagi morstudio.mjk. Nah, Morstudio ini di bidang fotografi juga, cuman lebih ke korporat, lebih ke ibaratnya sosial media manajemennya. Jadi kita ngefotoin produk-produknya perusahaan, kita juga ngejadwalin untuk postingnya. Jadi kita ngurus sosmednya beberapa perusahaan-perusahaan atau resto-resto nih. Begitu teman-teman. Mungkin sedikit perkenalan ya. Saya juga sebagai trainer fotografi di beberapa acara juga seperti ini. Ya sampingan lah bisa dibilang. Oke. Masuk ke judul ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman sudah tahu, judul webinar pada malam ini menciptakan foto yang elegan untuk meningkatkan daya saing produk. Nah, kenapa sih harus meningkatkan yang namanya daya saing produk ini ya? Dan kenapa lewat foto gitu? Karena sekarang itu zamannya udah beda teman-teman. Nah, kalau dulu meningkatkan daya saing produk apa ya? Mungkin dari kualitas produknya, dari rasanya, atau dari dari brandingnya. Tapi sekarang meningkatkan daya saing produk itu sudah lebih berkembang lagi. Karena banyaknya e-commerce, banyaknya online shop, ya kan ya. Ini
ada faktor lain yang bisa menunjang daya saing produk. Salah satunya lewat foto, lewat konten ya. Lewat konten salah satunya ada foto, video dan lain-lain gitu ya. Nah, ngomongin foto juga pasti nggak jauh dari yang namanya konten, teman-teman. Konten itu apa sih? Nah, konten itu apa? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sebenarnya konten itu apa sih? Yuk, boleh di kolom chat atau langsung speak up. Teman-teman tahu nggak konten itu sebenarnya apa sih? Isi dari foto. Isi dari foto. Ada lagi yang lain? Halo, siapa nih saya mention nih. Mas Muhammad Arya Bayu. Hadir? Hadir, Mas. Nah, Mas Arya, konten itu apa sih, Mas? Sampai tahu nggak? Informasi yang tersedia dalam media itu. Informasi yang tersedia dalam media ya bisa. Tapi konten itu sebenarnya apa? Nah, konten itu adalah konten adalah bentuk komunikasi kita dengan audiens di ruang digital. Nah, jadi komunikasinya berbentuk konten. Kalau telepon komunikasinya berbentuk suara. Kalau surat komunikasinya berbentuk tulisan. Kalau di ruang digital ya komunikasinya berbentuk konten ini. Nah, konten ini adalah alat komunikasinya antara kita dengan audiens di ruang digital, bisa di sosmed, bisa di ruang digital di internet gitu teman-teman ya. Tapi ada istilah content is the king, ya kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu content is the king. Jadi sekarang apa-apa itu dikontenin ya. Semuanya itu butuh konten. Dikit-dikit konten ya. Ya itulah yang sekarang sedang berkembang gitu teman-teman. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Terus konten yang baik itu seperti apa? Nah, konten yang baik itu adalah konten yang pesannya bisa diterima dengan baik oleh audiens. Jadi konten yang baik itu bukan hanya sekedar fotonya yang bagus, videonya yang bagus, atau copywriting-nya yang bagus, tapi konten yang baik itu pesannya harus bisa diterima sama audiens kita, gitu. Nah, ada beberapa tipe konten teman-teman ya. Nah, ini ada penelitian teman-teman, penelitian terbaru ini dari sproutsocial.com. Sproutsocial.com ini salah satu situs manajemen sosmed juga. Mereka bikin penelitian, mereka meneliti beberapa atau tipe-tipe konten apa yang orang itu pengen cari, yang masih pengen dicari sama orang. Nah, ternyata dari penelitian itu, nah ada 86% itu orang itu lebih suka cari gambar, terus ada disusul sama video 50%, terus text based post ini kayak di Twitter atau di berita singkat gitu, terus ada story, polling, live video. Nah, live video ini yang kayaknya lagi naik juga sekarang ini, karena di TikTok, di Shopee semua ada live video. Dan lagi hype juga ini. Nah, terus ada GIF, URL, Q&A, dan UGC. UGC itu User Generated Content. Nah, User Generated Content itu adalah User Generated Content itu ketika ada customer beli suatu produk, terus dia nge-review produknya, misalkan di Tokped atau di Shopee, dia nge-review produknya bagus bla 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 bla. Nah, itu adalah
termasuk konten juga yang dinamakan user generated content. Gitu teman-teman. Nah, kenapa kok orang itu masih lebih suka nyari gambar? Ternyata memang nggak seperti kebanyakan video nih ya, nggak seperti kebanyakan video, gambar itu lebih mudah diserap, lebih gampang ditangkap pesannya daripada video. Kalau video mungkin kita harus ngelihat dari sampai pertengahan atau bahkan sampai akhir baru ngerti pesannya. Sedangkan kalau gambar ini kita nggak perlu lama, lihat gambarnya sudah tahu warnanya apa, sudah tahu komposisinya seperti apa, teksnya apa, sudah tahu pesannya yang disampaikan apa. Nah, seperti gambar di samping nih. Seperti gambar di samping ini ya. Ini kan dari gambar ini teman-teman pasti udah bisa nangkep dong. Ini gambar apa? Ya. Nah, ini gambar apa ini yang di sebelah kanan ini? Gambar apa Mas Husni? Mbak Rosita? Kanan. Angket ya ini. Hah? Angket ya. Tulisannya visual dong ini. Kan ini udah jelas warna. Kanan maksudnya. Yang merah. Nah ini warnanya merah, ada cabenya. Oh ini pasti pedas ya kan? Nggak mungkin manis kan? Kalau dikasih warna merah nggak mungkin manis kan? Nah itulah apa ya? Itulah kelebihannya foto daripada video. Jadi dengan foto itu orang itu lebih cepat untuk nangkep pesannya daripada video. Gitu teman-teman. Nah terus ini ada penelitian lagi dari Finance Online Reviews for Business. Jadi kita lihat ya grafiknya ini dari tahun ke tahun ini sampai diprediksikan sampai 2023. Ini global retail e-commerce itu masih terus meningkat, teman-teman. Nah, semakin meningkatnya ini, otomatis konten itu semakin dibutuhkan untuk promosi, ya kan? Untuk melakukan promosi, melakukan branding, itu pasti konten ini pasti dibutuhkan. Salah satunya foto. Nah ini bisa menggambarkan betapa sebenarnya jadi fotografer produk ini juga bisa sesuatu yang menjanjikan gitu. Karena seiring bertumbuhnya e-commerce ini juga semakin membutuhkan konten-konten yang berbasis digital gitu. Terus aktivitas sosial media juga mempengaruhi peningkatan e-commerce. Nah, ini bisa dilihat ya. Terus smart speaker used for e-commerce among the big vendors. Nah, smart speaker dari beberapa vendor besar ini juga dipakai untuk orang untuk belanja online ternyata. Ini penelitian dari mereka seperti itu. Terus manfaatnya apa menggunakan konten visual? Nah, yang pertama, otomatis dengan foto yang bagus ya. Dengan foto yang bagus, dengan konten visual itu yang pertama meningkatkan kredibilitas pastinya. Kalau kita mau belanja online misalkan, yang satu tokonya gambarnya bagus, yang satu tokonya gambarnya jelek, pasti kita lebih yakin sama toko yang gambarnya bagus dong, ya kan? Daripada sama toko yang gambarnya seadanya, ya kan? Otomatis bisa meningkatkan kredibilitas di situ. Nah, terus lebih menarik dan lama diingat. Nah, dengan foto yang bagus, dengan konten visual yang bagus, pesannya dapat, itu otomatis juga akan lebih menarik dan orang akan ingat sama produk kita gitu. Terus dapat mempengaruhi secara emosional. Pernah nggak lihat teman-teman di sini lihat iklan es krim atau iklan burger McD? Nah, itu kan mempengaruhi secara emosional banget kan ya. Kita jadi ikut lapar. Lihat-lihat iklan itu kita jadi ikut lapar. Nah, itu dia. Konten visual bisa mempengaruhi secara emosional.
dapat membentuk citra. Nah, dapat menunjuk seperti tadi contohnya gambar poster fish roll tadi kan ada warna merah. Nah, dia tuh pengen menunjukkan produknya itu pedas, makanya dia pakai warna merah. Nah, itulah konten visual untuk membentuk citra. Terus dapat meningkatkan interaksi. Nah, dapat meningkatkan interaksi ini kita bisa bikin konten yang apa ya, kayak di IG kan kadang-kadang ada games ya, ada game mini games lah, mini games ada 2 foto, terus carilah perbedaan antara foto ini. Nah, itu bisa meningkatkan interaksi gitu. Oke, kita masuk ke fotografinya sekarang ya. Jadi teman-teman, di dunia fotografi komersil nih, itu ada dua apa namanya, ada 2 sub lah, ada dua jenis. Yang pertama ada editorial, sama ada retail. Bedanya apa? Yang retail ini, jadi fotografi komersil yang berjenis retail ini dia mengilustrasikan detail, atau kita gampangnya bilangnya foto katalog deh, foto katalog ya. Foto retail itu bisa dibilang foto katalog deh. Dia mengilustrasikan detail, misalkan kayak baju itu kita mengcapture bahannya seperti apa, jahitannya seperti apa, terus enak apa enggak dipakai, pokoknya kita harus perlihatkan detailnya, intinya harus jelas. Karena foto retail ini tujuannya adalah untuk jualan, jadi harus jelas. Yang kedua ada foto editorial. Nah, foto editorial ini gunanya untuk menggambarkan atau membangun image brand-nya, untuk meningkatkan branding-nya. Nggak harus nunjukin detailnya kayak foto retail tadi, tapi yang penting ada story-nya. Paham ya bedanya? Jadi foto retail itu menunjukkan detailnya, detail dari produknya, sedangkan foto editorial itu gunanya untuk membangun brand-nya. Jadi kalau foto retail itu untuk jualan, kalau editorial itu untuk membangun brand-nya. Gitu teman-teman. Nah, terus apa sih sebenarnya elegan itu? Nah, elegan itu apa ya? Mas Umar? Halo Mas Umar. Nah, saya mention deh. Menurut Mas Umar, foto elegan itu apa, Mas? Elegan itu apa, Mas? Wah, karena sinyal deh. Siapa lagi saya mention nih? Halo? Nggih. Yang lain bisa Mas Husni. kok. Nggih. Elegan itu apa sih, Mas? Menurut sampean, Mas? Elegan itu kalau saya lebih ke ini, apa namanya, ke elok, rapi. Elok, rapi, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari foto elegan, berarti dari kerapian dari komposisinya juga. Kemudian apa ya? Elegan. Jadi komposisinya jelas, yang bisa menceritakan dari apa yang di foto, bisa menceritakan ke kita yang melihat. Nah, itu betul banget. Nah, betul banget tuh kata Mas Husni itu. Jadi menurut KBBI, arti kata elegan itu ini, elok, rapi, anggun, luwes. Nah, betul tadi kata Mas Husni tadi ya. Elok, rapi, anggun, luwes. Nah, dan foto yang elegan itu seperti apa? Juga sudah disebutkan tadi sama Mas Husni, nah sama Mas Admin. Foto elegan adalah foto yang secara gaya komposisinya mengandung unsur elok, rapi,
anggun atau luwes. Nah, jadi foto elegan itu bukan tekniknya ya, Mbak, ya teman-teman ya. Bukan secara teknikal, tapi lebih ke komposisinya. Komposisinya, cara kita mengatur produknya, bagaimana supaya dia kelihatan elok, anggun, rapi, atau luwes ini. Jadi nggak asal foto. Kita harus menata komposisinya, paling nggak mengandung unsur 4 ini. Salah satu dari 4 ini. Terus kenapa sih harus foto itu kok harus elegan, emang kenapa? Nah, Ya, jadi enggak barbar. aja enggak barbar. Siapa tadi? Nah, foto yang elegan otomatis akan lebih menarik, teman-teman. Nah, memang secara psikologis ya, secara psikologis otak kita itu lebih nyaman melihat sesuatu itu yang tertata ya, nggak? Lebih nyaman ya, pokoknya lebih enak melihat sesuatu itu yang tertata, bukan atau yang bukan ada di sekitarnya. Jadi foto itu jadi di sosial media itu penelitiannya kita hanya butuh 3 detik ternyata. Hanya butuh 3 detik untuk kita bisa bilang konten itu menarik atau enggak, kita hanya butuh 3 detik. Ketika kita scroll di Instagram, nah ketika kita lebih dari 3 detik melihat konten itu atau berhenti di page itu, otomatis kita tertarik sama itu, otomatis berarti konten itu menarik buat kita. Nah, hanya butuh 3 detik, teman-teman, ternyata. Nah, foto yang elegan itu otomatis akan lebih menarik, lebih bisa menarik customer juga, lebih bisa menarik audiens kita di ruang digital. Terus, foto yang elegan itu lebih informatif juga. Nah, foto yang elegan itu atau kita tata dengan rapih itu tadi, itu otomatis akan punya banyak informasi, lebih banyak informasinya. Nanti akan saya jelaskan di contohnya, ada contohnya nanti. Jadi kita kalau melihat sebuah foto itu selalu mencari yang namanya point of interest-nya dulu. Misalkan teman-teman di kampus atau di kelas nih, di kelas biasanya kan ada foto presiden ya. Ketika kita lihat foto presiden itu kita pasti mencari atau melihat ke mananya dulu. Pasti ke wajahnya dulu kan, wajahnya Pak Presiden dulu kan. Pasti ngelihat ke wajahnya Pak Jokowi dulu, baru lihat kopiahnya, baru lihat bajunya, baru lihat emblemnya, baru lihat benderanya di belakang ya kan. Jadi kita pasti ketika melihat suatu foto itu pasti mencari point of interest-nya dulu. Nah, foto yang dikemas secara elegan itu karena lebih rapi, itu lebih gampang tersampaikan orang, lebih gampang tersampaikan pesannya, gitu teman-teman. Dan otomatis kalau sudah menarik, sudah informatif, otomatis akan lebih bersifat komersil, lebih bisa untuk jualan, ya kan? Seperti foto ini contohnya. Nah, ada 2 foto nih di kanan sama di kiri ini. Yang kiri ini yang dikemas secara elegan, yang kanan ini seadanya ya. Bisa teman-teman lihat. Lebih enak yang mana dilihatnya coba? Ayo. Lebih enak yang kiri apa yang kanan? Yang Kiri, Pak, yang kiri. Yang kiri. Yang kiri dong ya. Nah, kalau yang kiri ini karena lebih elegan, lebih menarik kan, otomatis lebih menarik, lebih informatif, bahkan kita bisa hitung ini ada pensilnya ada berapa, terus bisa lihat di sini ada pemandangan dibandingkan foto yang sebelah kanan. Ini kita bingung point of interest-nya apa? Point of interest-nya yang mana? Kalau yang kiri jelas point of interest-nya itu kita
ke laptop atau terus ke sini, ke pemandangan, ke sini. Nah, kalau yang kanan ini kita nggak jelas fotonya, kita nggak jelas mau lihat kemana dulu, kita nggak jelas. Nah, itulah bedanya foto yang dikemas secara elegan sama yang nggak elegan. Terus ini satu lagi. Nah, ada yang belum makan malam. Ada yang belum makan pasti ngiler nih. Sama-sama foto mie ayam ya kan ya. Sama-sama foto mie ayam. Yang kiri dikemas dengan lebih elegan, yang kanan seadanya. Nah, ini lebih menggugah selera yang mana, Mas Husni? Lebih menggugah yang mana ini? Yang kiri. Lebih Yang menarik. kiri dong ya. Lebih menarik ya. Kalau yang kanan ini biasanya kita foto, asal foto terus dikirim ke teman biasanya di WA ya kan. Nah, itu bedanya teman-teman. Jelas ya, sangat jelas banget ya. Yang kiri ini lebih menarik, lebih informatif. Nah, lebih informatif ini ada sawinya, ada jamurnya, ada ayamnya di sini, mie kayaknya mie enak ini. Nah, ini ada sausnya. Nah, ini kalau yang kanan kan nggak informatif, nggak kurang menarik juga ya kan. Itu bedanya, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Terus bagaimana Mas Ahmad Effendi, kalau saya dua-duanya yang mau Mas. Nah, iya benar, lapar itu sampean Mas. Sudah makan malam belum ini Mas Effendi ini? Enak loh malam-malam makan mie ayam apa nih pas hujan-hujan. Wah. Terus bagaimana sih caranya supaya foto kita itu bisa terlihat elegan gitu teman-teman? Yang pertama, unsur foto yang paling penting itu adalah lighting. Lighting is everything ya. Itu cocok logi aja sih sebenarnya. Lighting is everything. Nah, namanya juga fotografi ya. Foto itu artinya cahaya. Grafi itu diambil dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Grafos aslinya itu grafos. Fotografi dan fotos dan grafos. Fotos itu artinya cahaya, grafos itu artinya lukisan. Jadi fotografi itu bisa diartikan melukis dengan menggunakan cahaya. Nah, itu arti fotografi yang sesungguhnya teman-teman ya. Nah, berhubung melukis dengan cahaya, ini kita butuh sumber cahaya yang pas teman-teman. Ada dua sumber cahaya yang bisa dipakai ketika kita memotret. Yang pertama ada artificial light. Nah, artificial light ini cahaya buatan. Bisa dari lampu studio, lampu meja belajar, bahkan lampu rumah, lampu HID. Waduh, tipu ini. Tipu. Ada pokoknya cahaya buatan. Kalau sekarang ada ring LED juga, ring LED tahu yang bundar itu, nah itu termasuk ke artificial light atau cahaya buatan. Terus yang tipe kedua ada namanya, nah ini, cahaya ilahi. Cahaya ilahi, cahaya matahari. Satu-satunya sumber cahaya natural yang bisa kita nikmati ini adalah cahaya matahari, teman-teman. Tapi cahaya matahari ini nggak bisa diremehkan juga. Kadang-kadang bahkan saya sendiri pun memotret itu lebih sering, lebih suka hasilnya dari cahaya matahari. Ketika kita memotret, nah tipsnya menggunakan cahaya matahari atau natural light ini, bedanya kalau artificial light ini kita bisa motret kapan aja ya kan ya. Bisa tengah malam, bisa sore, siang, pagi, bisa, karena kita punya sumber cahaya yang bisa kita atur semau kita. Bisa kita atur arah cahayanya, bisa kita atur intensitas cahayanya. Sedangkan kalau natural light atau cahaya matahari kan ya dari ilahi ya kan, kita nggak bisa ngatur. Entah tiba-tiba mendung, entah tiba-tiba terlalu terik ya kan, kita nggak bisa ngatur. Cuman ada tipsnya untuk natural light ini. Jadi ada jam-jamnya untuk
kita bisa memotret dengan menggunakan cahaya matahari ini. Ada biasanya pagi atau sore sekalian. Jadi motret dengan cahaya matahari ini kita saran saya itu kita motretnya di jam-jam yang ketika matahari itu condong. Ketika matahari itu miring posisinya, entah di barat atau di timur, gitu, supaya cahayanya lebih soft. Kalau teman-teman pasti pernah foto selfie atau foto bareng gitu kan, pas siang-siang bolong ya kan, tahu kan apa yang terjadi, pasti cahaya keras banget, terus bayangannya itu ada di bawah hidung sini ya kan. Nah, itu kurang bagus teman-teman kalau apalagi untuk produk ya. Nah, jadi dengan memotret pada sore atau pagi hari itu cahayanya itu lebih lembut, karena lebih karena nggak direct, nggak keras sifat cahayanya, gitu teman-teman. Nah, ada beberapa lighting ini, teknik lighting berdasarkan dari sudutnya. Yang pertama ada front light. Nah, front light ini cahaya dari depan. Cahaya dari depan, jadi objeknya di sini, sumber cahayanya, bentar. Nah, objeknya di sini sumber cahayanya dari depan langsung. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sebentar, saya cari benda dulu deh. Nah, seperti ini misalkan, ini dari depan, front light ini namanya. Biasanya untuk foto-foto produk, cahaya front light ini kurang bagus karena dia bisa istilahnya terlalu keras sifatnya, terlalu keras dan bisa menghilangkan detail-detailnya produk itu. Seperti ini contohnya. Nah, ini dari depan. Biasanya jarang dipakai kalau yang dari depan itu. Terus yang kedua ada backlight. Backlight ini berarti sumber cahaya membelakangi produk atau subjek. Berarti cahayanya dari belakang. Ini namanya backlight. Terus ada lagi yang namanya side light. Nah, side light ini salah satu posisi favorit saya. Jadi cahaya itu dari samping. Enaknya atau kenapa kok satellite ini banyak digunakan? Karena dia kelebihannya dengan satellite ini produk itu bisa lebih kelihatan dimensinya, teman-teman. Seperti di gambar ini misalkan. Kita bisa dengan jelas melihat bahwa botol ini bentuknya silinder. Nah, terus ini bentuknya seperti pot gini. Itu jelas bentuknya. Itu kelebihan dari satellite. Nah, terus ada yang namanya existing light. Existing light ini cahaya apa adanya aja ya, ada sekitar, atau kita biasanya sebutnya ambient light. Ambient light. Jadi cahaya dari ruangan biasanya. Nah, cuman itu jarang dipakai untuk foto produk di studio, apalagi biasanya selalu memakai cahaya yang diarahkan, bukan existing light. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada front light dari depan, backlight dari belakang, side light, terus sama existing light. Nah, keempat posisi lighting ini bisa digabungkan teman-teman, bisa dikombinasikan. Jadi nggak harus front light aja, nggak harus side light aja, nggak harus backlight. Itu keempatnya ini bisa dikombinasikan. Misalkan kayak produk pengen moto ini ada cahaya yang dari samping, terus ada cahaya yang dari belakang untuk menimbulkan kesan elegan. Nah, itu bisa dikombinasikan, jadi nggak harus terpaut sama satu sumber lighting aja. Nah, itu nanti ada namanya
main light, ada namanya rim light, ya, seperti itu. Main light itu sumber cahaya utamanya. Jadi sumber cahaya utamanya yang mana? Misalkan yang dari samping, terus rim light-nya atau sumber cahaya tambahannya itu dari belakang. Nah, itu nanti akan menimbulkan kesan yang elegan bisa. Itu tentu juga disesuaikan sama jenis produknya. Nggak semua produk penataan lighting-nya sama. Karena lighting itu juga bisa menimbulkan kesan apa dari produknya itu tadi. Itu teman-teman ya. Terus tips yang selanjutnya, gunakan model. Nah, gunakan model. Nah, beberapa produk itu lebih optimal ketika menggunakan model, teman-teman. Misalkan produk yang membutuhkan pemeragaan. Nah, butuh salah satu fungsi model ya itu untuk memperagakan. Jadi produk yang butuh diperagakan itu harus lebih optimal ketika kita menggunakan model fotonya. Misalkan apa ya, foto dengan peraga ya. Misalkan foto alat gym, misalkan produk gym misalkan. Kan orang nggak tahu. Kalau cuma ngeliat produknya kan orang nggak tahu itu makainya gimana. Nah itu harus lebih optimal lagi kalau ditambahkan model. Oh, jadi customer tahu atau audiens tahu alat gym ini itu penggunaannya seperti ini ya, karena ada model yang memperagakan itu tadi. Terus yang kedua, fungsi dari model itu bisa memberikan unsur humanis, ya kan? Misalkan produk makanan, terus ada unsur tangannya gitu. Ada unsur tangan seperti ini. Tangan pun ya bisa juga hanya sekedar tangan pun juga bisa termasuk model juga, ya kan? Karena itu bagian tangan pun juga bisa memberikan unsur humanis. Misalkan di produk-produk makanan biasanya yang sering menggunakan cuman tangan biasanya, itu bisa memberikan unsur humanis. Yang selanjutnya fungsi model itu bisa sebagai brand ambassador. Nah, brand ambassador ini penting ketika sebuah brand ingin menaikkan value-nya, itu istilahnya apa? Gandol, tahu gandol. Istilahnya pokoknya dia ingin meningkatkan value dari brand-nya dengan memakai brand ambassador. Misalkan kayak Alfamart kan brand ambassador-nya Raffi Ahmad, terus MS Glow. Itu banyak kalau itu brand ambassador-nya. Jadi memang jadi memilih sebuah atau seorang brand ambassador ini juga nggak bisa asal, teman-teman. Harus disesuaikan sama value yang ingin kita bangun. Nggak semua artis atau semua influencer itu bisa dijadikan sebagai brand ambassador. Kita harus tahu juga produk kita itu apa, di bidang apa. Nah, kita cari brand ambassador-nya ya yang di bidang-bidang itu. Gitu. Nah, kalau MS Glow ya MS Glow Erigo, nah itu kan dia pakai brand ambassador-nya pakai Raffi Ahmad misalkan. Ya karena memang sesuai dengan segmennya, bisa sesuai dengan brand yang atau value yang ingin dibangun dari brand itu gitu. Dan jadi brand ambassador itu juga pasti ada kontraknya kan ya, enggak. Jadi image yang terbangun oleh brand ambassador itu juga turut membangun si brandnya itu sendiri. Itu kenapa brand ambassador itu mahal dan pasti ada kontraknya. Makanya kalau brand ambassador-nya, istilahnya kalau ada brand ambassador yang ketahuan narkoba misalkan, itu pasti kena, itu pasti ada di kontrak, itu pasti kena denda dia, karena dia bisa menghancurkan si brand-nya juga. Gitu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya lighting, model, terus angle. Gunakan angle yang tepat untuk hasil foto yang pas. Sebentar.
Nah, angle yang tepat untuk hasil foto yang pas. Nah, ada banyak angle, basically ada 3 angle teman-teman yang bisa teman-teman pakai. Angle pertama dari atas, high angle seperti ini. Nah, high angle dari atas, atau eye level. Eye level itu sejajar mata ya, eye level namanya, makanya namanya eye level. Terus dari bawah, low angle. Nah, high angle itu biasanya bisa memunculkan kesannya itu luas, kesannya itu megah, bukan megah, apa ya, bisa pokoknya luas, biasanya untuk villa, motret villa dari atas, atau motret tempat wisata dari atas. Nah, itu bisa memperlihatkan betapa luasnya gitu. Kalau eye level itu biasanya kita gunakan ketika kita memang ingin memperlihatkan produk itu dari sisi high level. Misalkan kayak burger, ya kan? Burger kalau kita lihat foto-foto burger di Burger King, McD, nggak pernah difoto dari atas, nggak pernah, ya kan, nggak pernah difoto dari bawah, pasti eye level. Kenapa ya? Karena yang konten utamanya itu ya isinya itu tadi, ya kan ya. Nggak mungkin difoto dari atas dong. Kalau burger difoto dari atas, kelihatan cuma rotinya aja ketutupan, ya kan. Makanya burger itu pasti motretnya dari eye level. Karena butuh kelihatan top isiannya tadi apa aja. Nah, gitu. Terus ada lagi low angle. Low angle itu ketika kita ingin menggambarkan unsur megah mewah gitu, menjulang. Nah, seperti kita motret gedung biasanya, gedung itu kita pakai low angle karena kita ingin memperlihatkan megahnya motret apa ya. Misalkan tempat-tempat, misalkan tempat wisata, villa gitu, itu bisa menggunakan teknik low angle gitu. Terus selanjutnya bisa juga tipsnya teman-teman harus mengenali alat yang teman-teman pakai. Nah, ini penting juga. Mungkin sering dilupakan juga nih, kenali alatmu nih. Cuman ini salah satu yang penting menurut saya. Karena kita motret ya harus tahu gear kita apa. Terus kemampuan lensa kita itu seperti apa. Nah, kemampuan lensa kita tuh misalkan bisa selebar apa sudutnya gitu. Jadi ini harus harus kita ketahui. Misalkan pakai HP pun kita harus tahu. Oh, HP kita punya 3 lensa. Ada 3 lensa, misalnya seperti HP saya ini. Ada 3 lensa ini fungsinya untuk apa aja. Terus dia berapa megapiksel. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin selesai nih slide saya. Terus selanjutnya gimana Mas Husni? Ada sesi tanya jawab gitu tak? Monggo, silakan. Jadi kita langsung aja Mas untuk tanya jawabnya. Bisa lewat chat, bisa langsung pakai voice. Ya. Jadi satu pertanyaan bisa langsung nanti dengan tanggapi langsung. Oke, siap. Monggo teman-teman, kalau ada yang ingin berdiskusi seputar foto ya. Boleh di luar materi tadi boleh. Mas, kalau misalkan kita inginin foto produk ya, misal contoh, biasanya kalau saya ambil contoh sambel. Sambel sekarang kan banyak yang model botolan. Nah, itu untuk bikin supaya menarik, kadang kan orang-orang bikin fotonya dikasih alat-alat dapur. Nah, contohnya kayak gimana itu supaya biar kelihatan menarik itu diambil dari sisi apanya? Mungkin dari cara pengaturannya atau cara angle-nya atau gimana? Oke, siap. Nah, jadi ketika kita memotret, kita harus
selain kenali alat juga kenali produknya atau kenali subjeknya yang difoto itu apa. Misalkan kayak sambal itu tadi. Sambalnya berbentuk apa? Berbentuk botol. Nah, botol berarti kita botol kalau kita nggak mungkin motret dari atas dong. Cuman kelihatan tutupnya nanti. Nah, nggak mungkin. Jadi kita harus pakai sudutnya harus eye level. Bukan harus sih, maksudnya sudutnya lebih cocok untuk produk tersebut berarti yang eye level, yang sejajar dengan mata. Terus penataannya seperti apa? Nah, ini kan sambal gitu, berarti orang juga harus tahu isinya botol itu apa. Kenapa? Supaya lebih menggugah selera juga. Jadi orang tahu bentuk sambalnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Dan sekarang sebenarnya juga nggak perlu bingung sih mau foto apa, seperti apa enaknya. Nah, misal kayak foto sambal ini misalkan, itu sekarang mah gampang. Cari aja di Google foto sambal seperti apa. Nah, sekarang referensi itu banyak banget ya, seperti ini misalkan. Nah, kita bisa kita jadikan referensi di sini, atau biasanya saya juga pakai Pinterest. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya sih nggak ada batasan khusus ya, Mas ya. Foto produk ini harus seperti ini, nggak ada sih sebenarnya. Kita jangan dibatasi dengan mindset seperti itu. Selain kita harus terbuka juga sama komposisi foto yang lain. Caranya gimana ya? Kita cari referensi. Referensi sekarang tuh banyak, dan memang nggak usah terlalu ini sih, nggak usah terlalu menutup diri kalau saya bilang. nggak usah sok sangar loh. Karena di dunia kreatif ya, di dunia kreatif itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru. Jadi kita harus terbuka sama referensi-referensi yang ada di luar, gitu. Nah. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Untuk point of interest, apakah harus diletakkan di rule of third? Point of interest apakah harus diletakkan di rule of third? Nah, jadi rule of third ini salah satu komposisi foto yang bisa digunakan ya. Jadi ada beberapa komposisi foto, salah satunya ini rule of third. Saya mungkin ada yang belum tahu rule of third. Jadi rule of third itu ketika subjek itu diletakkan di sepertiga bagian atau bidang foto ya. Misalkan seperti seperti ini. Ini rule of third. Nah, pertanyaannya apakah harus diletakkan di rule of third? Jawabannya adalah tentu tidak. Nah, tergantung komposisi apa yang kita pakai. Nggak harus diletakkan di rule of third. Nah, rule of third ini hanya salah satu komposisinya. Nah, kalau kita pakai komposisi rule of third ya memang point of interest-nya harus diletakkan di samping. Tapi ya nggak harus di samping juga kalau kita pakai komposisi lain. Misalkan komposisi yang lain seperti low angle misalkan, itu nggak harus diletakkan di samping gitu. Jadi tergantung komposisinya apa, tinggal kita letakkan di mana gitu aja. Nggak harus diletakkan di samping seperti rule of third ini. Ada beberapa yang memang harus dead center misalkan di tengah. Nah, ada yang seperti itu, jadi nggak harus di samping. Tergantung kita pakai komposisi apa. Itu Mas Iwan ya. Oke, dari Mas Iwan.
Ini dari Mbak Fitri juga Fitri. ada. Untuk penataan komposisi, apakah ada aturan yang bisa langsung dipraktekkan? Untuk penataan komposisi Ya. apa ada? Komposisi foto ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak teman-teman. Coba. Cuman kalau saran saya jangan terlalu terpaku sama apa namanya? Sama teori. Karena fotografi itu harus tesnya itu harus diasah dari prakteknya. Nah, coba saya banyak banget. Saya tuh terus terang nggak pernah ngapalin komposisi foto ya teman-teman. Cuman kalau secara teori memang ada beberapa komposisi, salah satunya rule of third ini. Komposisi apa yang ya aturan yang bisa langsung dipraktekkan. Nah, fotografi ini nggak ada aturannya memang. Fotografi ini kan salah satu cabang seni juga, jadi ya memang nggak ada aturannya secara baku loh ya. Kalau secara teori memang seperti ini, misalkan rule of third ini. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan mudah kan, tinggal subjeknya diletakkan di sepertiga bagian bidang fotonya seperti ini. Ini sudah termasuk salah satu komposisi foto. Nah, itu Mas Husni. Ya, pertanyaan dari Mbak Fitri itu tadi. Kalau Mbak Fitri mau tahu komposisinya apa saja, itu sudah banyak banget referensi di luar sana ya. Kalau kita coba, nah seperti ini, banyak banget komposisinya, ada dead center, ada pengulangan, repetisi, ada seperti ini. Nah, saya jujur nggak terlalu terpaku sama komposisi secara teori. Pokoknya saya punya feel seperti apa ketika motret ya saya lakukan seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga nggak perlu terpaku sama teori ya. Nah, seperti ini rule of third, fotosimetri, framing, nah. Gitu Mbak Fitri. Ada lagi mungkin? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ini Mungkin Mas, ada apa? atau ada tanggapan lagi boleh? Ya, monggo. Ada. Silakan. Kalau misalkan Mas ada ini. Bidara. Ya, ada tambahan lagi boleh disampaikan lagi. Atau Mas misal ini ya. teman-teman yang punya produk olahan di rumah, ingin caranya membuat produknya ketika difoto supaya lebih menarik lagi, boleh ditanyakan juga. Nih. Bidara. Mas Bidara ya? Ya, kalau ngefoto produk sering tidak bisa cari properti yang sesuai. Contohnya produk saya sirup atau kopi kemasan. Jadi dia mau foto produknya tapi mau cari propertinya banyak yang nggak sesuai dengan produknya Mas Bidara. Produknya sirup dengan kopi kemasan. Jadi caranya bagaimana mungkin? Sebentar. Nggak sesuai ini karena nggak punya propertinya, apa memang nggak ada yang sesuai? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Nah, jadi teman-teman kalau memilih properti sebuah produk, ya nggak usah jauh-jauh. Kita lihat dari produknya itu tadi. Produknya apa? Produknya kopi kemasan. Ya, properti tersimpelnya ya sesuatu yang jadi bahannya itu tadi, bahan utama dari produknya itu tadi. Misalnya kopi kemasan ya, berarti kopi bijian itu bisa jadikan properti. Nah, kopi bijiannya misalkan kopinya kopi apa, kopi daerah mana, terus
disesuaikan lagi mau memberi kesan apa, mau dari foto itu. Nah, misalkan kopi kemasan, tapi target marketnya siapa? Kopi kemasan, tapi target marketnya misalkan target marketnya yang kalangan bisnis, pebisnis misalkan, bisnismen menengah ke atas misalkan. Ya, kita cari properti yang mendukung atau yang relate sama target market kita. Nah, target market si produknya itu tadi. Ya, berarti kalau foto jualan kopi, target marketnya pebisnis menengah ke atas, ya kita motretnya berarti dengan background yang misalkan di tempat-tempat yang elegan, tempat-tempat yang apa ya, terang, tempat-tempat yang pokoknya yang relate sekali, yang relate sama target audiensnya itu tadi. Jangan di foto yang gelap-gelapan. Nah, itu nggak relate sama, nggak nyambung sama target marketnya itu tadi. Gitu. Kalau misalnya produk sirupnya apa? Jeruk. Nah, jeruk aja udah bisa jadi properti kan sebenarnya. Nah, gitu. Jadi cara memilih propertinya itu bisa dari bahannya produknya itu tadi, terus atau dari target marketnya. Itu sih biasanya saya melihat dua hal itu. Bahan utamanya pembuatannya sama target marketnya gitu. Terus ada lagi, Mas? Ada dari Mbak Ratih untuk mengenai zoom dan crop, hasilnya lebih baik mana? Jadi setelah foto di zoom dan di crop itu lebih baik mana? Nah, ini sering sekali terjadi ini. Zoom dan crop ini teman-teman itu tadi saya bilang di terakhir itu tadi, kenali alatmu. Nah, kenali alatmu. Jadi zoom ini ada dua jenis, Mbak Ratih. Ada zoom optical sama zoom digital. Nah, kalau zoom optical berarti dia ngezoom, kamera itu ngezoom secara optik. Secara optiknya dia memungkinkan kamera itu untuk ngezoom. Kalau digital zoom itu berarti sama kayak cropping. Jadi si kamera itu tadi cuman main cropping aja. Jadi kalau digital zoom itu kenapa dia pecah? Ya karena dia dari gambar itu di cropping sama dia, sama HP-nya. Di cropping bener ngezoom tapinya pecah. Bedanya lagi sama optical zoom. Kalau optical zoom itu lensanya yang bikin dia ngezoom. Secara struktur lensanya itu dia memungkinkan untuk gambarnya lebih dekat. Itu jadi perbedaannya di situ antara optical zoom sama digital zoom. Kalau digital zoom itu sama aja kayak cropping itu tadi. Semakin ngezoom ya semakin gambar itu di crop sebenarnya. Gitu. Jadi ya beda ya antara digital zoom sama optical zoom. Kalau HP kebanyakan yang nggak punya, kan HP kan ada sekarang lensanya banyak ya, kameranya banyak. Nah, ada HP yang punya kamera tele, kameranya tele bisa ngezoom. Nah itu berarti dia pakai optical zoom. Tapi kalau HP terus kita ngezoomnya di pinch gini, nah itu berarti masuk ke digital zoom. Nah itu pasti pecah. Karena digital zoom itu sama kayak cropping itu tadi. Gitu Mbak Ratih. Paham nggih? Atau ada teman-teman yang tadi tanya, mungkin ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya, boleh? Monggo silakan yang lain atau mau menanggapi dari jawaban yang sudah diberikan tadi. Nah.
Ya Mas Rizal, Jadi, kira-kira kalau misalkan bagi kita yang masih pemula di bidang fotografi, ya kira-kira rekomendasi untuk kamera ini yang bagus yang apa? rekomendasi kamera yang bagus ini apa? Nah, kalau kalau ngomongin rekomendasi kamera ini tergantung kebutuhan, balik ke tergantung kebutuhan. Kamera itu setiap kamera, setiap brand Sony atau Canon menciptakan kamera itu pasti dia punya segmennya. Nah, jadi tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau kita kebutuhannya hanya foto apa misalkan kayak foto produk misalkan, ya kita cari kamera yang kamera sebenarnya kamera-kamera low entry itu sudah bisa buat motret itu. Cuman lebih ke lensanya sih yang penting itu sebenarnya untuk motret, untuk dipilih misal lebih coba perhatikan lensanya, lebih perhatian ke lensanya. Jadi pilih lensa-lensa yang lensa fix kalau bisa. Kenapa pilih lensa fix? Lensa fix itu hasilnya akan lebih tajam, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah sementara kameranya kamera low entry yang harganya 5 jutaan, 6 jutaan, segituan. Tapi lebih perhatikan ke lensanya. Saya lebih memilih lensanya yang lensa fix, entah 50 mili atau 35 mili. Biasanya kalau Sony itu ada lensa fix 35 mili. Nah, itu saya pakai juga sampai sekarang. Gitu. Jadi usahakan perhatikan ke lensanya sih. Kalau untuk profesional ya, Oke, mungkin itu. yang lain kalau ada pertanyaan lagi atau masih ada yang mengganjal di hati, silakan disampaikan. Mbak Rati ini kan tadi tanya. Jadi yang zoom dan crop tadi. Ya. Jadi untuk zoom dan crop itu hasilnya lebih baik yang mana? Ya kalau zoomnya zoom optical ya sudah pasti lebih baik zoom yang optical, ya kan? Tapi kalau zoomnya digital ya sama aja kayak cropping, gitu. Jadi zoom yang optik misalkan sebuah kamera itu dia resolusinya 24 megapiksel ya kan. 24 megapiksel itu biasanya hasil gambarnya itu biasanya 4.000 kali 6.000 piksel biasanya. Nah, kalau di crop ya di crop pasti berkurang resolusinya sama kayak di zoom digital tadi. Jadi kalau lebih baik mana ya lebih baik zoom tapi yang optikal, jangan yang digital. Gitu. Ini ada dari Pak Bidara, punya Canon D5200. Itu lensanya apa fix? Yang ditanya lensanya. Jadi kan punya Canon D5200. Canon D5200 itu Nikon, Pak. Ya, Oh benar iya, kan Nikon. Nikon. Nah, jadi kalau jangan tanya itu lensanya apa fix ya? Ya lensanya apa? Lensanya sampai sekarang apa? Lensanya yang dipakai sekarang apa? Cuman biasanya kalau lensa bawaan kita beli kamera kelas low entry biasanya lensanya lensa zoom. Jadi lensa itu ada dua macam teman-teman. Ada lensa fix, ada lensa zoom. Jadi lensa zoom itu lensa yang bisa diputer, bisa di zoom istilahnya, bisa di zoom secara optikal itu namanya lensa zoom. Kalau lensa fix itu dia hanya punya satu focal length 50 mili misalnya fix 50 mili ya berarti dia cuman punya focal length 50 mili. Nah, jadi kalau mau zoom ya kita maju sendiri, mundur sendiri gitu. Nah, kalau lensa zoom ya ada focal length-nya itu tadi, focal length-nya itu bisa di zoom secara optikal.
Misalnya biasanya kalau lensa bawaan biasanya 1855 atau 1850 gitu. Itu lensanya apa? Nah, jadi kalau tanya itu lensanya apa fix? Nah, saya harus lihat lensanya dulu. Tapi kalau lensanya jenengan punya bisa diulir ininya, bisa diulir ringnya, itu berarti lensa zoom. Nah, lensa bawaan kan biasanya lensa bawaan bisa diulir, biasanya itu lensa zoom. Cuman apakah bisa lensa bawaan itu dibuat untuk motret produk? Jawabannya ya sangat bisa. Tergantung itu tadi, tergantung komposisinya kita natanya seperti apa, tergantung lightingnya itu tadi. Kan tadi slide saya kan bilang lighting terus model ya kan. Terus jadi kalau lensa ini yang penting Bapak atau Mas ini harus mengenali lensanya. Oh, lensanya lensa bawaan, lensa zoom berarti. Nah, lensa zoom ini punya focal length berapa? Biasanya sih 1850. Seperti itu. Nah, ini dia punya f berapa? Telat ya mulai tadi. Cukup beda? Gitu, Mas Bidara. Mas atau Pak ini ya? Kurang paham juga nih. Orang dapat pedang. Monggo, yang lain? Kalau misal untuk lensa bawaan, ini biasanya direkomendasikan ini untuk lensa ukurannya berapa, Mas? Untuk yang kamera low entry, untuk pemula. Yang bagus selain kadang kan lensa bawaan kan kadang kurang bagus itu. Nah, itu sebaiknya yang bagus itu untuk lensa berapa? Ukuran lengthnya berapa? Kebanyakan brand foto ya, brand kamera itu biasanya dia menghadirkan lensa bawaannya itu biasanya focal length-nya 1850-an biasanya. 18 sampai 50 biasanya pakai focal length segitu, karena focal length segitu itu bisa mengcover bisa wide juga bisa agak ngezoom. Bisa agak tele dia. Kenapa kebanyakan brand kamera itu lensa bawaannya itu selalu 18, 50 atau 17 berapa biasanya seperti itu. Ya karena dengan focal length segitu orang sudah bisa menangkap foto itu bisa agak maju, bisa juga wide. Kebanyakan gitu sih. Kita nggak bisa milih kalau lensa bawaannya, lensa kit biasanya kita nyebutnya ya kan. Lensa bawaan itu biasanya kita nyebutnya lensa kit. Nah, kalau lensa Sony yang saya punya lensa kitnya itu 1855. Nah, memang beberapa lensa kit itu memang biasanya hasilnya kurang memuaskan karena kurang tajam itu tadi. Kurang tajam, terus bukaan lensanya F-nya itu biasanya mentoknya di 3,5. Nah, sedangkan kalau lensa fix itu bisa lebar bukaannya, bisa 1,8 atau bahkan ada yang 0,95 juga ada kalau lensa fix itu. Itu Mas Husni. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Iwan. Untuk motret sebuah produk menggunakan cahaya buatan atau menggunakan flash eksternal, itu bagusnya menggunakan berapa flash dan dari arah jam berapa? Oke. Jadi flash eksternal itu berapa flash kita pakainya? Umumnya yang dipakai
biasanya itu dua flash, dua lampu biasanya. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa sudut arah cahaya itu tadi. Jadi di dalam lighting studio itu ada namanya main light. Main light tulisannya itu main light seperti ini. Nah, sama rim light. Main light itu cahaya utama, sumber cahaya utama. Sumber cahaya utama bisa dipilih biasanya dari depan, agak samping. Jadi biasanya dari depan gini, terus agak di sampingnya. Sebentar, saya coba ilustrasikan. Nah, biasanya kalau saya biasanya main light-nya atau cahaya utama. Jadi main light itu cahaya utama, teman-teman. Main light itu cahaya utama, rim light itu cahaya pengisi. Jadi biasanya kalau saya main light-nya itu saya taruh di samping gini. Di samping seperti ini. Nah, terus rim light-nya itu saya taruh di belakang produk. Nah, cahaya pengisinya. Jadi cahaya utamanya saya taruh di arah jam 10. Nah, rim light-nya itu saya taruh di arah jam 5 biasanya. Rim light-nya itu fungsinya untuk menonjolkan apa namanya? Tekstur atau menonjolkan apa sih namanya ini? Pokoknya bentuknya lah, lebih ke bentuknya. Nah kalau saya kan kalau cahaya dari sini kan kelihatan bentuknya apa? Ada cahaya di sini, bentuknya seperti ini, gitu. Nah itu bisa dipakai, itu yang paling simpel sih. Nah itu lighting yang paling simpel. Cuman kalau balik lagi kita punya flash berapa? Cuman punya flash 1 lah, kasih Domoto ya nggak perlu gitu juga. Satu flash pun bisa dipakai. Saya pun sering pakai satu flash. Seperti ini misalkan, foto yang ini tadi. Bentar. Nah, saya share screen lagi. Nah, foto yang ini hanya pakai satu cahaya, cuman dari samping. Nah, jadi nggak harus dua lampu, nggak harus 3 lampu. Yang penting kita tahu kita mau memberikan kesan apa. Seperti foto ini misalkan, ini saya cuma pakai satu lampu di arah cahayanya dari samping sini. Karena saya ingin memainkan ini, saya ingin memang pengen ada bayangan keras seperti ini, supaya dimensinya lebih menonjol. Nah, ini butuh kreativitas, teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman mau foto seperti apa yang dihasilkan, baru teman-teman mikir kalau motret seperti ini itu butuh berapa flash. Gitu. Butuh berapa flash, terus harus ditaruh mana lightingnya. Jadi harus tahu dulu, motret itu harus tahu dulu mau dapat hasil seperti apa. Oh kita mau motret hasilnya bokeh, belakangnya ngeblur misalkan. Ya berarti kita set lensanya harus dibuka yang lebar gitu. Oh kita mau motret bayangannya keras seperti ini, nah berarti kita pakai satu flash cukup, terus diletakkan di samping tanpa diffuser gitu. Begitu. Siapa Mas? Iwan. Nah. Oke, mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Kalau misalkan Mas ya, kita mau belajar nih. Kita mau belajar foto, itu gimana Mas? Apa bisa kenjenengan, misal mau belajar foto gitu, apa bisa? Oh, bisa.
Caranya gimana itu? Ini bisa kayak Excel sheet juga bisa. Oke. Ya, kalau mau belajar foto secara privat maksudnya, Mas? Ya, privat Atau yang serius bareng-bareng ya? atau yang bareng-bareng. Nah, ini Ya, kebetulan mungkin ada kelas mungkin gitu. ya kebetulan di Excel Beat ini juga kita ada kelas teman-teman. Ada kelas fotografi produk ya Mas Husni ya. Nah, teman-teman kalau pengen lebih lanjut bisa nanti ada infonya untuk kelas lebih lanjut ya. Mas Husni ya. Belum tahu Mas ya kapan ya? Belum, Mas. Untuk waktunya masih nyusul soalnya. Oh iya. Yang pasti kalau Ya, misalkan teman-teman ada yang mau ikut, mau belajar bareng dengan kami, atau privat, juga silahkan bisa menghubungi di nomor saya yang ada di flyer fotografi itu tadi. Nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang fotografi produk, tentang arah cahaya, terus tentang angle, tentang diffuser cahaya, apa namanya, light modifier itu seperti apa, foto-foto studio itu seperti apa, komposisi yang bagus itu seperti apa. Nanti bisa belajar bareng, lebih intensif, lebih mendalam lagi, Mas Husni. Ya, siap. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau yang ada yang ganjal di hati, silakan ditanyakan, atau mau foto produk saya biar lebih menarik itu kayak gimana, monggo silahkan. Oke. Mbak Rosita mungkin. Mbak Rosita request lagu. Nunggu daripada bosan, Mas. Mas Umar, Mas Yusuf, Mas Iwan, ada lagi mungkin Mas Iwan? Mas Bidara, Mas atau Pak nggih Bidara nih. Oke. Jadi teman-teman ya, ketika kita yang namanya motret atau dunia fotografi, jadi fotografi itu kan bagian dari seni. Jadi nggak ada aturan baku, teman-teman. Nggak ada aturan baku, harus seperti ini, teorinya seperti ini, berarti prakteknya harus seperti itu, seperti ini. Nggak ada aturan bakunya. Ketika kita motret, gunakan feel-nya. Jadi motret itu semakin sering kita motret itu semakin sering feel kita itu semakin sering terlatih, teman-teman. Gitu. Jadi memang memotret itu butuh continue, butuh sering-sering motret. Supaya kita ngerasa supaya kita hasilnya semakin bagus itu harus sering motret memang. Karena dari motret itu kita bisa melatih feel kita, bisa ngelatih bisa ngelatih ini bagus, ini mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Itu semuanya dari kontinuitas. Nggak bisa langsung lihat teori, baca teori, langsung praktek, terus langsung bagus, itu nggak bisa. Kita harus secara kontinu dulu. Karena di fotografi itu yang dilatih itu perasaannya. Yes. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fitri. Bagaimana kalau mengambil foto dari yang bergerak? Misalnya saya mau nuangin air susu, produk saya minuman. Nah, ini kan sudah tahu, berarti Mbak Fitri ini pengen mengambil foto yang bergerak, pengen air susunya ini kelihatan beku gitu ya, kelihatan beku, nge-freeze istilahnya. Ya, itu gimana? Berarti yang harus dikejar pertama itu adalah speed kameranya. Speed kameranya berarti harus
kenceng. Nah, Mbak Fitri ini motret di mana? Motret di studio atau motret di outdoor? Kalau di motret di studio, itu ada batasan di mana lampu studio atau lampu flash itu nggak bisa menyamai kecepatan kamera. Jadi biasanya kalau di foto studio itu maksimal speed kamera itu biasanya 1/200 itu masih bisa ditangkap. Nah, itu masih bisa kekejar istilahnya. Jadi untuk motret foto yang objek yang bergerak, pertama yang dikejar harus speed kameranya. Speed kameranya di atas 100 speed kameranya di atas 1/100. Bisa 1/150, bisa 1/200. Nah, semakin cepat itu semakin bagus ininya, semakin bagus, semakin nge-freeze, semakin nggak ada yang nge-blur. Nah, biasanya foto yang bergerak ini akan kalau speednya terlalu lambat, dia akan menghasilkan namanya motion blur. Nah, motion blur ini adalah blur yang diakibatkan karena benda yang bergerak itu tadi. Makanya kalau mau produknya atau objeknya itu diam, benar-benar diam, itu harus pakai speed yang tinggi. Biasanya kalau di studio 1/200. Nah, 1/200 berarti kalau speednya tinggi, nah speednya tinggi kan otomatis cahaya yang masuk ke kamera itu kan semakin sedikit, otomatis semakin gelap juga. Nah, itu harus dibutuhkan lampu studio itu dibutuhkan yang terang juga untuk menyeimbangkan cahaya yang masuknya sedikit itu tadi. Kecuali kalau motonya di outdoor kan sumber cahaya banyak. Nah, itu biasanya kita bisa pakai 1/1000, itu masih bisa ketangkap. Nah, kalau di cahaya matahari gimana ya? Itu tadi kita bisa pakai speed 1/1000 misalkan 1/500. Nah, itu bisa disesuaikan aja. Jadi pokoknya yang harus dikejar pertama adalah speed-nya, Mbak Fitri. Speed-nya harus ditinggikan. Nanti settingan yang lain bisa menyesuaikan F-nya sama ISO-nya menyesuaikan. Itu. Speed-nya berarti harus diperhatikan. Gitu Mbak Fitri ya. Terus Mas Umar ini saran untuk foto dokumentasi di outdoor. Nah, sarannya ini maksudnya dari segi apanya, Mas Umar? Saran apa? Saran settingan kameranya, apa saran komposisinya atau gimana? Dari segi komposisi dan lensa. Kalau foto dokumentasi itu biasanya kan kita mengalir ya, nggak bisa terlalu mengarahkan, nggak bisa terlalu mendirect istilahnya. Jadi kita harus, kalau dokumentasi itu kita harus kejar momen sih. Kalau seperti saya misalkan ketika motret wedding itu kan sama juga kayak dokumentasi. Nah, itu kita harus peka, melihat momen itu harus peka, itu yang penting. Kita harus tahu lah, kita harus bisa sedikit meramalkan, oh habis kesini tuh orangnya kesini. Nah, itu kita harus sedikit, misalkan kayak motret pernikahan, dokumentasi pernikahan. Nah, habis upacara seperti ini biasanya seperti ini. Nah, itu kita harus tahu. Paling nggak juga tahu rundown-nya lah paling nggak. Supaya kita tahu ini nanti pas acara seperti ini kita nanti ngambilnya dari mana yang bagus. Nah, jadi kalau komposisi apa itu nanti kita biasanya ngikutin, Mas. Terus kalau lensanya biasanya
Biasanya saya selalu bawa, kalau saya sendiri ya, kalau saya motret sendiri, dokumentasi kayak wedding seperti itu, biasanya saya pakai dua kamera. Dua kamera itu, satu kamera itu dipasangin lensa yang agak lebar, misalkan 30 atau 35, terus satu kamera lagi itu dipasangin lensa yang agak tele, 80 misalkan atau 90. Jadi ada fungsinya masing-masing. Saya bawa dua kamera itu tadi. Jadi ketika saya butuh motret yang jauh, tele dari jauh. Nah, saya nggak harus cepat-cepat ganti lensanya. Saya tinggal pakai kamera yang mana gitu aja. Jadi untuk kalau single factor ini paling nggak kita pakai dua kamera. Atau kalau hanya punya satu lensa, satu kamera, hanya punya satu kamera, ya kita sebisa mungkin pakai lensa yang di tengah-tengahnya. Misalkan 50 mili, itu biasanya nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu dekat juga. Atau bisa juga pakai lensa zoom, yang bisa wide, bisa tele itu tadi. Lensa kit itu tadi bisa dipakai. Tapi kalau saya lebih prefer pakai lensa yang tengah-tengahnya. Jadi nggak terlalu wide, nggak terlalu tele. Biasanya saya pakai 50 mili. Jadi kalau saya butuh motret agak lebar, ya saya agak mundur. Saya butuh motret yang agak jauh, ya saya yang maju gitu biasanya. Jadi gitu. Kalau ya itu tadi lebih enak memang kalau pakai dua kamera, kalau single factor. Gitu, Mas Umar. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini waktunya sudah lewat nih, sudah jam 8, hampir jam 9 nggih. Gimana Mas Terlalu Rizal? seru ini kayaknya. Mau lanjut atau gimana nih? Serah kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada ya bisa kita lanjutkan di kelas nanti. Siap. Oke, untuk masalah kelas nanti Bapak Ibu bisa hubungi lewat nomor yang ada di flyer atau yang ada di grup. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya, penjelasan lebih lanjutnya bisa dihubungi langsung di nomor tersebut. Oke, terima kasih Mas Rizal atas Sama-sama. ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Ya walaupun banyak yang keluar masuk juga. Oke, terima kasih saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IG-nya Kak Rizal apa? IG saya ya. Saya nggak punya. IG saya ini. Nah. Boleh di-follow, jangan di-block ya. Gimana Mas Husni? Ini di kelas?
Oh iya, saya ngomong tadi ke mute ya. Nggak, tadi saya ngomong terima kasih teman-teman yang sudah atensinya sampai sekarang, sampai hampir jam 9 ini. Monggo kalau dilanjut aktivitasnya, saya izin pamit, undur diri dulu. Monggo kalau mau disambung ke IG atau Di grup juga bisa Mas ya. di grup ada. Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu, tolong jangan live dulu dari grup, soalnya nanti link sertifikatnya kita share di grup. Ibu Rosita langsung di follow. IG-nya langsung di follow. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk webinar hari ini kita bisa akhiri, sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.